Behind Enemy Line adalah sebuah film yang mengisahkan kejadian di tengah-tengah misi perdamaian perang antara Bosnia dan Serbia yang dilakukan NATO di akhir tahun 95. Chris Burnett dan juga Jeremy Staklos yang sedang melakukan misi pengintaian dengan jet tempurnya harus tertembak jatuh dan tersasar di area musuh. Film ini terinspirasi dari pengalaman seorang mantan Kapten Angkatan Udara Amerika Scott O'Grady yang ditembak jatuh di Bosnia pada Juni 95. Seperti biasanya, jauhi keramaian, pasang headsetnya, dengarkan baik-baik, dan ini dia cerita Behind Enemy Line 2001. Kapal ini dipimpin oleh Leslie yang saat itu terlihat sedang diberi peringatan oleh Piquet, utusan NATO. Ia memperingati agar Leslie lebih berhati-hati dalam melakukan pengintaian supaya nantinya tidak menjadi kecurigaan bagi Bosnia. Ia juga menegaskan selama gencatan senjata Bosnia-Serbia belum dilangsungkan, pilotnya diharapkan selalu disiplin agar terbang tidak melewati batas. Guys, come on, I'm twice today. 4 more days. It's better be prepared than to be caught sleeping in a bed. Rupanya Chris ini telah mengajukan pengunduran diri karena ia merasa sudah bosan melakukan rutinitas yang hanya melakukan penerbangan untuk pengintaian saja. Sedangkan tujuannya bergabung dengan Navy, ia berharap bisa ikut dalam peperangan. You've had an interesting career, Lieutenant. I remember when you came on. Just out of curiosity, Lieutenant, what happened to you? And the routine on the ship kind of wore me out. The routine. Setelah sedikit berdebat, ia pun memutuskan untuk menahan Chris selama 2 minggu dan nantinya setelah itu Chris diperbolehkan untuk keluar dari Navy. Seperti biasanya, Chris pun beserta staf kembali melakukan misi pengintaian. Namun kali ini mereka mendapati sesuatu yang mencurigakan di zona bebas militer. Tentu saja mereka pun heran, seharusnya zona tersebut sudah bebas dari aktivitas karena sebentar lagi akan diadakan gencatan senjata. Untuk mendapatkan gambaran jelas, mereka pun mulai mengaktifkan kamera pengintai dan langsung menuju ke titik yang dicurigai. Lokar pun sebagai pemimpin di sana menyuruh para anak buahnya untuk menembak jatuh jet tempur tersebut. Jesus Christ, second missile in here! We're screwed! He clipped us! Where the hell's going? He clipped us! He's dead! He's dead! He's dead! Di USS sendiri, Leslie merasa kaget mendengar laporan yang mengatakan kalau pesawat Chris telah hilang kontak. Setelah diteliti, ternyata Leslie menemukan kalau Chris dan Stack sempat keluar jalur. Pertanyaan pun muncul, kenapa mereka sampai keluar jalur dan masuk zona militer? Namun sayangnya, hal itu tidak bisa terjawab setidaknya untuk saat ini, karena radio bahkan satelit pun tidak bisa menjangkau keberadaan mereka yang saat ini berada di perlembahan. Shit, man, you okay? Yeah, I'm okay. You look terrible. Where are we, Mr. Navigator Man? Oh, we gotta change this.
We need a field dressing on this. We're not gonna be around to find out. You think it'll work up there? Yeah, just get high enough. Chodź, da se pokupi svaki komadić ovog aviona, da se odnese u grad. Akhirnya Chris memutuskan untuk mencari daerah tinggi agar ia bisa menghubungi kapal USS dan melaporkan sekaligus meminta penjemputan. Saat Chris cukup jauh meninggalkan Stek, tanpa diduga pasukan Serbia mendadak muncul di sana. Stek yang tidak bisa berjalan pun pada akhirnya hanya bisa pasrah saat dirinya telah dikepung dan mulai diinterogasi. Reconnaissance mission, yes? You photograph? You alone? Correct. Mengetahui ada yang masih selamat, tentara Serbia pun langsung menghujaninya dengan tembakan beruntun. Untung saja dengan segala usahanya, Chris pun berhasil lari dan menghindar. Lontar yang tampak marah langsung mengutus Sasha untuk mencari dan menangkap Chris. Selepas pelariannya, sampailah ia di sebuah bukit. Merasa kondisi sudah aman, ia pun langsung mencoba menghubungi USS. Setelah tersambung, Chris pun langsung menjelaskan semua kejadian yang menimpanya, termasuk memberitahukan lokasi di mana ia berada. Mendapat berita tersebut, Leslie pun segera meminta Chris untuk menuju lokasi penjemputan dan akan segera mengirimkan bantuan untuk menuju ke sana. Reposition to rally point 3. Coming to get you, son. Just make your way to the rally point. Understood? Sayangnya, saat regu penjemput hampir berangkat, Piquet datang dan melarang penjemputan itu. Dia bahkan menambahkan bahwa telah mengurus hal tersebut bersama pimpinan militer Bosnia. Dan ternyata mereka tidak mengakui telah menyerang pesawat Amerika, malah lebih menyalahkan karena Amerika telah masuk ke dalam zona bebas militer. Dan di akhir ungkapannya, Piquet pun kemudian memberikan pilihan. Apakah Leslie akan mengikuti perintah atau menyelamatkan Chris dan berakhir dipecat? Setelah menyadari dirinya lolos, Chris pun kembali berlari hingga akhirnya sampai di sebuah tempat yang sebelumnya dikatakan sebagai area penjemputan. Tanpa menunggu lama, Chris pun segera saja menghubungi Leslie. Namun karena sebelumnya memang telah dilarang oleh Piquet, Leslie pun akhirnya mencoba mengulur waktu dengan memberi harapan palsu pada Chris dengan cara mengalihkan serta mengganti titik lokasi penjemputan dan lebih menyuruhnya menuju ke zona aman. Mendengar hal itu, Chris pun tentu saja emosi karena untuk sampai ke zona aman nyatanya jauh sekali. Tapi Leslie tetap menyarankan supaya Chris patuh pada perintah dan tetap bisa bertahan dari segala kondisi dan situasi yang ada, dan dia pun berjanji nantinya akan melakukan penjemputan di sana. We lost the signal, sir. We were able to track